Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Hanya kepadanya kita memuji, meminta pertolongan serta bertaubat dari dosa-dosa kita. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina, dan hanya kepada Allah pula kita meminta agar dijauhkan dari keburukan-keburukan diri kita. Wa min sayyiati a'malina, dan dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan. May yahdihillahu fala mudhillalah, barang siapa yang telah Allah berikan hidayah maka tidak akan pernah sesat selamanya. Wa may yudlilhu fala hadiyalah, dan barang siapa yang telah Allah sesatkan maka tidak akan mendapatkan petunjuk selamanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya bersaksi tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan Muhammad benar-benar hamba juga utusannya. Qala Allah Ta'ala, Allah mengingatkan dalam kitabnya, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai sekalian orang-orang yang beriman, patuhlah dan tunduklah, sebenar-benar patuh dan tunduk kepada satu-satunya pencipta segala sesuatunya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Di ayat yang kedua, qala Allah Ta'ala, Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Hai sekalian manusia, sekali lagi bertakwalah, hanya patuh dan tunduklah kepada satu-satunya pencipta segala sesuatunya, yaitu Allah, yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu, yaitu Adam alaihissalam, dan menciptakan dari jiwa yang satu istrinya Hawa alaihissalam, dan telah banyak memberikan keturunan laki-laki juga perempuan dari keduanya. Sekali lagi bertakwalah, hanya patuh dan tunduklah kepada Allah, dan jagalah hubungan silaturahim, sesungguhnya Allah senantiasa mengawasi kalian. Di ayat yang ketiga, qala Allah azza wa jalla, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hai sekalian manusia, hai sekalian orang-orang yang beriman, sekali lagi bertakwalah, hanya patuh dan tunduklah kepada Allah dan ucapkan kalimat yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amalan perbuatan kalian, mengampuni dosa-dosa kalian. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka dia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Kita tahu sebaik-baik rujukan bagi umat Islam dalam seluruh lini kehidupan mereka, terutama dalam ibadah, yaitu Al-Quran, kitabullah. Wa khair hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk setelah Al-Quran adalah petunjuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikenal dengan As-Sunnah. Keduanya rujukan pertama umat Islam atau utama dalam segala lini kehidupan mereka, terutama dalam masalah ibadah. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruk ibadah yang tidak punya rujukan dari wahyu Allah, Al-Quran dan Sunnah. Fa inna kulla muhdatsin bid'ah, semua perbuatan yang dianggap ibadah dan tidak punya rujukan wahyu dikenal dengan perbuatan baru dalam agama. Wa nabidatun dhalalah, dan perbuatan baru itu akan membawa pelakunya pada kekeliruan dan kesesatan. Wa dalam final akan membawa pelakunya ke dalam api neraka. Bapak Ibu sekalian, ikhwah akhwat rahimani rahimakumullah. Tentu yang paling pertama yang layak kita ucapkan adalah segala puji bagi Allah yang telah memudahkan kita untuk berkumpul di rumahnya ini, dan juga untuk menghadiri majelis ilmu, serta sebagaimana sudah saya bahasakan kepada teman-teman panitia, insya Allah saya usahakan dengan izin Allah setiap bulan kita lowongkan, setiap bulan akan ada tablik akbar khusus untuk membahas tentang kisah-kisah sahabat Nabi. Dan ini memang pertemuan pertama kita membahas tentang sahabat yang termulia, yaitu Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ada beberapa alasan kenapa saya memilih tema sahabat ini. Yang pertama, saudaraku, banyak sekali umat Islam yang tidak tahu, bahkan tidak pernah mau tahu siapa saja orang-orang yang telah sukses sebelum mereka, baik dunia maupun akhirat. Yang mereka pikirkan adalah orang-orang yang masih hidup bersama mereka, yang dianggap belum berhasil sebenarnya. Mereka baru berhasil di poin-poin tertentu, di substansial kehidupan, belum semuanya, gitu kan? Tapi ada orang-orang yang telah mendahului kita dari orang-orang saleh terlebih dahulu. Mereka sukses dunia, kaya raya, seperti figur Abu Bakar nanti akan kita jelaskan. Dia seorang pedagang, kalau Anda mau bicara seorang pedagang, dan termasuk miliardernya Mekah. Beliau juga adalah seorang raja, nantinya menjadi khalifah. Beliau seorang ayah yang sukses dan memiliki banyak anak serta 4 orang istri.
Beliau juga radhiyallahu anhu yang memiliki banyak sekali kelebihan-kelebihan, termasuk tokoh masyarakat Mekah. Beliau adalah pejuang yang paling berani di medan perang. Beliau memiliki prinsip-prinsip hidup, gitu kan. Umur yang panjang sampai 63 tahun dan banyak sekali hal yang luar biasa dari kehidupan beliau sebagaimana akan kita tahu nanti. Dan akan banyak sekali kita akan ambil pelajaran dari kejadian-kejadian dari kehidupan beliau, dan semoga Allah memberikan taufiknya untuk itu. Dan juga hal yang lain, saya akan bedah buku ikhwah dan akhwat sekalian. Bukunya adalah Ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditulis oleh Syekh Mahmud Al-Misri. Allahu alam ya, setahu saya semenjak saya baca buku-buku tentang sahabat, saya temukan ini buku yang paling lengkap. Jadi kalau ada teman-teman yang berminat, saya sudah titipkan sama panitia, bisa mendapatkan di panitia. Buku ini ada 4 jilid ya, buku ini ada 4 jilid, dan buku ini akan kita bedah setiap bulannya. Jadi kalau kesempatan sekarang kita akan bahas Abu Bakar, maka yang depan insya Allah mungkin Umar bin Khattab dan seterusnya, maka akan terus mengikuti buku ini. Jadi pun kalau ikhwah dan akhwat memilikinya, maka akan terus kita bedah sampai selesai 4 jilid dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Saya ingin titik beratkan dalam metode penyampaian saya nanti ini, ya, bahasan ini, dan ini bahasan yang cukup panjang sebenarnya. Sejarah Abu Bakar radhiyallahu anhu ini bukan sejarah yang pendek, sejarah yang panjang, dan Allahu alam kita tidak tahu bisa selesai sampai duhur atau tidak. Maka perlu saya tekankan kepada teman-teman bahwasanya saya tidak fokus kepada tanya jawab nantinya, tapi saya akan fokus ke materi. Dan ini yang lebih penting dalam majelis ilmu. Jadi majelis ilmu itu yang dinomorsatukan adalah materi yang diterima, bukan pertanyaannya. Kalau Allah mudahin nanti di akhir waktu ada kesempatan untuk bertanya, alhamdulillah, gitu kan. Kalau tidak, maka bisa nanti menghubungi saya di luar materi ini, seperti yang disampaikan oleh panitia. Setiap Rabu malam, Maghrib Isya, ada materi yang rutin saya sampaikan di masjid kita ini. Antara Maghrib Isya materi Kitab Al-Kabair, dan kemudian dilanjutkan tanya jawab sampai jam 9 malam. Dan itu bebas Anda bertanya apa saja. Saya akan masuk dulu ke judul kita. Judul kita ini menggapai derajat Siddiq bersama Abu Bakar. Karena ada kalimat Siddiq yang saya terima atau yang saya titik beratkan pada saat saya sampaikan judul ke panitia, maka saya akan jelaskan dulu kalimat Siddiq itu sebelum masuk ke masalah siapa itu Abu Bakar dan apa yang kita bisa ambil dan kenapa beliau mendapatkan julukan Siddiq itu sendiri. Saudaraku, Siddiq itu diambil dari kata sadaqa yasduqu, yang berarti jujur, tanggung jawab, amanah, penuh kepercayaan. Itu artinya. Kalau seseorang itu memiliki sifat kriteria tadi dari definisinya, maka dia dikatakan siddiq untuk laki-laki dan siddiqah untuk perempuan. Allah Azza wa Jalla menggunakan kalimat siddiq ini di banyak dalam ayat Al-Quran. Ada orang-orang yang memang Allah sebutkan, seperti misalnya Allah sebutkan tentang Yusuf alaihissalam dalam surah Yusuf urutan 12 ayat 46. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, Yusufu ayyuhas siddiq, al-ayah. Tentu ada lanjutan ayatnya, tapi ini saksi bahasan. Wahai Yusuf, ya, orang yang siddiq. Karena Yusuf alaihissalam adalah orang yang penuh dengan amanah, tanggung jawab, kejujuran dan kepercayaan penuh. Kemudian juga Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan tentang Ibrahim alaihissalam di dalam surah Maryam urutan 19 ayat 41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya, al-ayah. Dan ingatlah tentang kisahnya Ibrahim, penyampaian Allah tentang Ibrahim, sesungguhnya dia nabi, sesungguhnya dia seseorang yang siddiqan nabiyya. Dia adalah orang yang sangat jujur, penuh dengan kepercayaan, ya, apapun yang disampaikan tentang kebenaran dia akan dukung, dan dia juga seorang nabi. Kata para ulama tafsir, di sini Allah subhanahu wa ta'ala mendahulukan memuji Ibrahim alaihissalam dengan siddiq sebelum nabi. Berarti siddiq ini punya kedudukan tersendiri, karena sebab utama para nabi-nabi ditunjuk oleh Allah justru karena mereka punya sifat sidq. Jadi ini asasnya, nanti kita akan titik beratkan. Jadi dengan adanya sifat sidq tadi, kejujurannya, amanahnya, tanggung jawabnya, kepercayaan penuh tentang kebenaran sehingga dia siap
mempertahankan dan membela kebenaran tersebut, itu yang akan membuat Allah Subhanahu wa taala menunjuk mereka, memberikan mereka posisi ya sebagai nabi. Sebagaimana nanti akan kita titik beratkan banyak poin-poin masalah ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan tentang Maryam alaihissalam, ibunya Nabi Isa ya. Di dalam firman-Nya surah Al-Maidah urutan 5, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, mal masih ibnu Maryam illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul wa ummuhu siddiqah kana ya'kulani at-ta'am unzur kaifa nubayyinu lahumul ayati thumma anzur anna yufakun. Sesungguhnya Masih ibnu Maryam, Nabi Isa alaihissalam adalah jelas seorang rasul, utusan Allah, dan telah terdahulu sebelumnya banyak rasul-rasul, dan ibunya adalah siddiqah. Ya, jadi di sini penggunaan untuk perempuan siddiqah. Jadi Maryam alaihissalam ini dia Maryam binti Imran bersaudara dengan Asia binti Imran, dan dua wanita ini adalah wanita yang sangat mulia. Mereka betul-betul siddiqah, jujur dari pertama masih kecil sampai mereka besar, itu tidak pernah tidak yakin dengan Allah Azza wa Jalla dan para nabi-nabi, sampai Allah karuniai dua perempuan ini melahirkan anak, dua-duanya nabi. Kalau dari Maryam lahirlah Isa, dan dari Asia adiknya Maryam itu lahir Yahya, dua-duanya nabi alaihi wassalam. Dan ini yang ditemui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di langit kedua pada saat Isra dan Mi'raj, bertemu dengan dua orang sepupu, Yahya dan Isa, karena ibu mereka bersaudara. Mereka berdua, kata Allah, si Maryam ya, alaihissalam dan anaknya Isa alaihissalam, mereka pernah makan atau mereka makan makanan seperti manusia biasa. Ini bantahan terhadap orang Nasrani yang mengatakan Isa adalah anak Tuhan. Maka lihatlah bagaimana kami menjelaskan kepada mereka ayat-ayat kami, dan lihatlah ya apa yang mereka responkan, apa yang mereka jawab. Tentu ada banyak ayat-ayat berhubungan dengan masalah hal-hal seperti ini, tapi saya mengambil beberapa cuplikannya. Allah Subhanahu wa taala menekankan tentang siddiq itu, dan ini yang kita titik beratkan ya. Sebelum menjelaskan Abu Bakar dan ikhwas sekalian, harapan saya dengan izin Allah Subhanahu wa taala, saya dan antum sekalian bubar dari pengajian ini insya Allah membawa sifat siddiq ini, karena ini target utama dan ini sifat luar biasa. Kalau antum milikin sifat ini, insya Allah antum jadikan ini sebagai pondasi menjalankan agama Allah, baik itu menjalankan perintah yang wajib ataupun sunnah, atau meninggalkan yang haram ataupun makruh, antum akan sangat tenang. Anda akan sangat tenang dalam mengerjakan perintah-perintah tersebut, dan juga sangat tenang dalam meninggalkan larangan-larangan tadi. Merasa memang nyaman sekali dan merasa menikmati yang halal dan meninggalkan yang haram. Kenapa? Karena pondasinya adalah sidq. Bagaimana betul-betul sebagaimana Allah ceritakan. Apa itu sidq? Allah tekankan di dalam Al-Quran, surah Al-Hadid urutan 57 ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina amanu billahi wa rusulihi ulaika humus siddiqun wasyuhada'u 'inda rabbihim lahum ajruhum wa nuruhum walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabul jahim. Terjemahannya, dan orang-orang yang benar-benar mengimani, meyakini keberadaan Allah dan seluruh rasul-rasulnya tidak terkecuali, sehingga apapun yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya tidak ada keraguan dalam mengimaninya dan menjalankannya serta mempraktekannya. Nggak ada keraguan. Jenggot diperintahkan Nabi SAW langsung dilakukan, tidak ada keraguan. Sholat diperintahkan awal waktu, afdal azan, langsung sholat, tidak pakai peduli. Seseorang muslim disuruh tutup auratnya langsung, tidak pakai membantah, tidak pakai berpikir. Itu cirinya orang siddiq. Apapun, mau mengeluarkan uang atau mau mendapatkan pendapatan, ternyata kita khawatir itu adalah haram, bisa mengundang murkanya Allah, ditinggalkan seketika. Itu ciri siddiq. Orang yang benar-benar yakin kalau Allah larang maka pasti berbahaya buat dia, dan kalau Allah perintahkan pasti baik buat dia. Itu asasnya. Kalau ini antum jadikan sebagai pondasi agama, itu luar biasa. Inilah derajat siddiq. Kata Allah, dan orang-orang yang telah mengimani Allah, yakin keberadaannya, dan mengamalkan semua apa yang Allah inginkan, serta mengimani seluruh rasul, mengikuti mereka. Mereka lah orang-orang yang siddiq, dan juga yang dianggap jujur, dan tadi ya, penuh dengan kepercayaan, dan juga mereka akan menjadi saksi-saksi di hadapan Tuhan mereka nanti, dan mereka akan mendapatkan cahaya yang sempurna
Mereka akan mendapatkan pahala yang sempurna dan cahaya yang sempurna dari Tuhan mereka. Kata para ulama tafsir, cahaya ini adalah setiap orang melihatnya selalu merasa nyaman, selalu merasa dekat dengan Allah karena siddiqnya. Ya, jadi orang kalau siddiq itu, maka pada saat orang dekat dengannya selalu merasa dekat dengan Allah, selalu merasa dekat dengan surga, selalu berpikir akhirat, selalu menganggap remeh semua dunia dan kecil apapun yang berhubungan dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguhnya orang-orang yang kafir sebaliknya, kafir kepada Allah dan Rasul-Rasul serta membohongkan ayat-ayat, nggak ada surga, nggak ada itu alam barzah. Siapa yang bilang orang kalau ibadah itu dapat pahala banyak, sekian gunung, sekian ini dan seterusnya? Siapa yang bilang orang kalau kena maksiat itu lalu dihukum oleh Allah? Subhanallah, saya kemarin tabligh akbar di Makassar, saya ngisi tema tentang kenalilah Tuhanmu kau akan bahagia. Pada saat saya jelaskan ikhwas sekalian, itu ayat atau hadis Nabi SAW tentang penciptaan langit, 7 lapis langit dan sampai Sidratul Muntaha, bagaimana besarnya Allah Azza wa Jalla, bagaimana besarnya singgasana. Itu ada yang bertanya, ya, mengatakan, dari mana anda mengetahui bahwasanya langit itu seperti itu tadi yang diceritakan, dan bagaimana bisa anda mengetahui ada Sidratul Muntaha, kemudian ada arsy-Nya Allah, dan Allah itu ada? Apakah anda pernah ke sana? Begitu pertanyaannya. Luar biasa ini. Lalu saya bilang, yang dari tadi saya jelaskan 2 jam ini tentang Allah Azza wa Jalla ada, Nabi SAW yang sampaikan, ayat-ayat Al-Quran. Apakah anda masih bertanya lagi, saya apakah pernah ke sana melihatnya? Sama saja dia mengatakan, saya tidak percaya, gitu kan? Ya kalau anda nggak percaya silahkan. Ini orang jelas lawannya siddiq tadi. Sidq itu apapun yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya, apapun, tidak mungkin kita ragu, nggak boleh ragu. Sebagaimana nanti kita akan ambil dari pelajaran Abu Bakar radhiyallahu anhu yang luar biasa dalam, memang orang nomor 1 dalam orang yang mendapatkan gelar siddiq dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, dan orang-orang yang kafir tidak meyakini dan membohongi ayat-ayat kami, maka mereka lah penghuni api neraka.